Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang perkembangan historiografi yang merupakan materi sejarah peminatan kelas 10. Materi ini merupakan lanjutan dari materi penelitian sejarah, karena historiografi merupakan tahapan terakhir dari penelitian sejarah. Historiografi berarti karya sejarah dari masa lampau sampai sekarang. Jadi penulisan sejarah yang ada dari masa lampau sampai masa sekarang. Dan juga dikenal dengan nama sejarah kontemporer atau sejarah kekinian. Historiografi di Indonesia terbagi menjadi 3. Dari hasil penelitian para sejarawan, sistem penulisan di Indonesia ini dikenal ada historiografi tradisional. Ini ada berdasarkan karakteristik pada masa Hindu Buddha dan pengaruh Islam di Indonesia. Sedangkan yang kedua, historiografi kolonial, masa sejarah yang berkembang pada masa kolonial, dan historiografi modern ini setelah kemerdekaan. Kita akan lihat karakteristik historiografi. Yang pertama yaitu tradisional, di mana penulisan yang bercorak historiografi tradisional di Indonesia sudah mulai sejak zaman kerajaan Hindu Buddha sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi disebut dengan historiografi tradisional, di mana ciri-cirinya istana sentris karena berpusat pada keinginan dan kepentingan raja. Kemudian feodal aristokrat karena berfokus pada kehidupan kaum bangsawan feodal, bukan kehidupan rakyat jelata. Kemudian yang keempat, subjektivitas tinggi karena penulis hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan dan atas permintaan sang raja. Tujuannya melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan serta kedudukan raja, dan banyak mengandung anakronisme. Ini merupakan kebalikan dari kronologis. Jadi kebalik dari kronologis itu anakronisme dalam penyusunannya. Umumnya penulisannya tidak disusun secara ilmiah serta banyak data yang bercampur baur dengan mitos dan realitas. Contoh historiografi tradisional itu Serat Rama, itu tulisan atau karya sastra yang bercerita tentang cerita pewayangan Rama Sinta, kemudian perang Bharatayuda, dan Serat Arjuna sastra buku. Ini juga tentang cerita-cerita mitos Hindu Buddha, gitu ya, seperti itu historiografi tradisional, di mana berkembang pada masa Hindu Buddha dan kehidupan pada masa Islam. Ya, kita ketahui bahwa pada masa itu penulisan sejarah hanya berkisah para raja saja, nama-nama raja, kehidupan para raja, kehidupan istana. Itu tentang historiografi tradisional. Kemudian yang kedua, historiografi kolonial, di mana karya-karya sejarah ini, penulisan sejarah ini dengan ciri khas Eropa sentris atau Belanda sentris. Karya-karyanya umumnya ditulis pada saat pemerintahan kolonial, yaitu sejak zaman VOC sampai dengan pemerintahan Hindia Belanda, berakhir takluk kepada Jepang 1942. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda di Indonesia atau di Hindia Belanda. Contohnya aktivitas warga Belanda, pemerintahan kolonial, pegawai kompeni, dan kegiatan gubernur jenderal dalam menjalankan tugasnya di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada saat masa itu penamaan Indonesia itu masih Hindia Belanda. Contoh historiografi kolonial itu penulisan sejarah kolonial yang ditulis oleh Van de Venter. Van de Venter itu merupakan orang Belanda yang sangat kritis terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Tapi juga Van de Venter ini banyak menulis tentang karya-karya tentang pemerintahan pada masa Hindia Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu historiografi modern.
di mana penulis sejarah diarahkan pada kepentingan nasional bangsa Indonesia karena ini setelah Indonesia merdeka. Jadi keberpihakannya, biasnya ini lebih ke orang Indonesia. Pada 1957 diadakan seminar nasional di Yogyakarta yang merupakan kebangkitan penulisan sejarah nasional Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia banyak bersifat Indonesia sentris. Historiografi nasional adalah menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemeran utama. Ini berbeda dengan historiografi tradisional dan juga kolonial. Jadi orang Indonesia sebagai pemeran utama dari sejarahnya sendiri, artinya berdasarkan sudut pandang orang Indonesia sendiri. Penulisannya tidak mengabaikan unsur kritis demi rasa nasionalisme. Contoh karya Dr. Husein Jayadiningrat 1886-1960 berjudul Sejarah Banten, tinjauan kritis tentang sejarah Banten. Itu ya, 3 karakteristik historiografi. Kalian bisa bedakan mana historiografi tradisional, kemudian kolonial, dan yang ketiga yaitu modern. Semoga kalian lebih memahami lagi bagaimana penulisan sejarah dari masa awal penulisan Hindu-Buddha sampai dengan sekarang, sehingga bisa melihat karakteristik dari sejarah di Indonesia. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.